Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Mas Bro. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Sade, dimana Sade ini adalah rumah adat yang berada di Nusa Tenggara Barat. Ini di mana? Di Lombok ya, Masnya? Lombok Tengah ya. Berada di Lombok Tengah nih. Desa Sade nih. Ini bentuk perumahannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi terbuat dari anyaman-anyaman injuk sepertinya ya. Nih. Rumah Sade nih. Ini kita akan menuju Sade ini bersama pemandu, tapi kita sambil hati-hati lihat kanan kiri untuk melihat struktur bangunannya. Ini dusun Sasak Sade, Lombok. Sebelum kita masuk, cuci tangan dulu biar bersih, ya steril. Ini dusun Sade ini banyak gazebo ya. Wisata Sade, dusun wisata Sade, Desa Arbitan, Kecamatan Pujut. Tepatnya ada di Lombok Tengah. Lombok Tengah Pak ini? Iya. Ada di Lombok Tengah. Udah cukup Pak ya? Udah mewakili ya? Iya. Mantap. Oke. Ini bentuk bangunannya nih. Kalau mungkin di Banten nih apa namanya, seperti perumahan di Baduy ya. Tapi kalau di Banten itu apa namanya, perumahannya itu agak berbeda ya. Mungkin. Izin Pak ya, sambil di ini videokan Pak ya. Ya. Ini sudah bukan percontohan buat semacam museum tempat-tempat objek wisata yang lain, tapi real kampung. Memang kami tinggal sehari-hari di sini, bermukim di sini sampai sekarang. Di sini kampung ini sudah 15 generasi, 15 keturunan, kurang lebih sekitar 300 tahun. Sudah 300 tahun di sini Pak? Kurang lebih sekitar 300 tahun. 15 sudah 15 generasi. Jadi dari 15 generasi. Nah, di sini ada 150 rumah. Penduduknya kurang lebih sekitar 700 orang yang tinggal di sini. Yang 700 itu masih bisa dikatakan, bisa dibilang satu family, masih satu keluarga. Karena pernikahan kami di suku Sasak, kalau menikah masih dominan menikah dengan sepupu-sepupu, ada yang kerabat sendiri. Boleh tidak apa-apa menikah dengan orang luar, tapi ini untuk mempertahankan tradisi dan rasa kekerabatan itu, sudah nikah masih dominan dengan sepupu-sepupu atau kerabat sendiri. Bapak-bapak yang saya hormati, adat istiadat perkawinan kami di suku Sasak, kami tidak melamar pada orang tua seperti halnya yang dilakukan orang pada umumnya Pak. Tapi adat istiadat perkawinan kami di sini masih kawin lari dan kawin culik. Itu ada tradisi perkawinan kami. Yang dimaksudkan kawin lari, bila kami mau menikah dengan gadis itu suka sama suka, tapi tanpa memberitahu orang tuanya terlebih dahulu, tanpa melamar, itu kami bawa lari diam-diam dari orang tuanya baru bisa nikah. Tapi sebelum kami melarikan gadis itu tentu udah kenal sebelumnya. Bukan begitu kita lihat langsung diculik ya. Kaki, langsung di rumah, itu kriminal larinya. Siap. Ada proses juga, udah sampai di rumahnya. Tapi kalau boleh tahu, dibawa larinya kemana? Keluar dibawa lari ke rumah yang laki-laki Pak. Dan di daerah sini. Ya di sekitar sini, atau bisa juga di luar. Kita punya tante di luar sana, di luar kampung, bisa kita umpat di sana dulu, amankanlah di sana dulu. Takutnya nanti kalau kita umpat terlalu dekat, orang tuanya akan menyusul ke sana. Jadi itu bukan dilarikan langsung ke hotel juga, kayak seperti itu. Tidak ya. Jadi bukan seperti itu. Nah, jadi kapan dilarikan orang tuanya benar-benar tidak tahu, karena kami tidak memakai lamaran.
Nah kalau kawin culik yang dimaksud tadi, bila kami menikah dan sepupu itu tapi dia belum begitu 100% mau diajak nikah, masih 50-50 belum pasti, tapi kami paksa culik diam-diam dan orang tuanya baru bisa nikah. Kami paksa culik di sini karena takut dan sayang Pak. Kalau misal nanti keduluan diambil sama yang lain, karena begini, kalau di suku Sasak itu satu cewek itu boleh lebih dari satu cowok, boleh bersaing secara sehat untuk mendapatkan seorang gadis. Memang tetap jatuh pilihan si cewek itu tetap satu, tapi karena si A itu masa takut keduluan diambil sama si B, merasa tersenggol, akhirnya dia paksa culik meskipun dia belum begitu 100% mau. Yang kedua, untuk menunjukkan bagaimana kesungguhan kita sebagai laki-laki, dan itu merupakan suatu perjuangan dan tantangan untuk mendapatkan seorang gadis. Melamar di sini tidak boleh karena tidak sesuai dengan adat istiadat kami ada di suku Sasak, dan orang tua itu merasa harga diri mereka sebagai orang tua itu Harus melamar. dan merasa anaknya diminta seperti barang kalau dilamar. Jadi secara adat kami Harus diculik dulu. bawa lari dulu, culik diam-diam, tapi nanti setelah itu ada proses secara adat dan agama sehingga sah atau resmi menjadi pasangan suami istri setelah kami melarikan gadis itu. Misalkan tadi malam ada yang menculik gadis atau melarikan gadis, wajib harus dari keluarga yang laki-laki itu memberikan keputusan secara adat, paling tidak 2 atau 4 orang yang tengah, orang yang netral, artinya tidak dari keluarga dua belah pihak yang bisa menjadi utusan laki-laki ke keluarga yang perempuan, bahwa si A diculik sama si B atau dilarikan sama si B. Nah melalui utusan itu dia nanti tahu kemana anaknya dilarikan dan siapa yang melarikannya. Dan melalui utusan itu juga nanti pihak keluarga perempuan itu memberikan persyaratannya bagaimana utusan itu yang menyampaikannya ke keluarga yang laki-laki. Nah nanti kalau sudah disepakati oleh dua belah pihak maka langsung akad nikah. Tapi yang biasa kami lakukan di suku Sasak itu akad nikah dulu biar sah atau resmi menjadi pasangan suami istri. Kalau pesta itu bisa belakangan karena pesta secara spontanitas tidak mungkin Pak, karena biaya yang tidak murah, kedua orang tua yang laki-laki secara tiba-tiba dibawain menantu sehingga tidak ada persiapan sama sekali. Perlu disetting dulu berapa biaya yang akan dibutuhkan dalam pesta perkawinan itu nanti. Nah kalau sudah merasa siap, pihak laki-laki baru menentukan hari tanggal yang tepat untuk pesta perkawinan anaknya. Tapi sebelum itu memberitahu dulu pihak keluarga yang perempuan Pak, biar nanti mempersiapkan pelaminan dan sebagainya untuk anaknya. Karena dalam satu acara pesta perkawinan di suku Sasak itu ada adat kami yang dinamakan adat nyongkolan, yaitu suatu acara iringan kedua mempelai itu ke rumah orang tua yang perempuan karena dibawa lari ke rumah yang laki-laki. Jadi cara singkatnya seperti itu. Kami yang tinggal di suku Sasak ini, kami 100% beragama Muslim. Jadi di Lombok itu kurang lebih sekitar 85% Muslim. Sehingga terkenal juga di sini dengan sebutan Pulau Seribu Masjid karena banyak musola, banyak masjid, dan yang tinggal di Lombok Muslim berarti Pak ya? Popularitasnya 85% Muslim. Tapi banyak juga orang bilang di suku Sasak itu Pulau Seribu Masjid tapi 1000 pencuri Pak, pencuri hati wanita. Maksudnya karena adat istilah perkawinan termasuk kami, Bapak ya pencuri wanita? termasuk saya gitu, ya. Nah, karena adat istilah perkawinan kami itu kami lari dari kawin culik. Nah banyak orang guyon kayak gitu sampai sekarang masih berlaku, masih kental adat istilah perkawinan kami seperti itu. Lombok mayoritas kawin lari sampai sekarang. Baik Bapak-bapak, untuk menghemat waktu dan untuk lebih jelasnya mumpung masih terang kita bisa keliling di dalam bagaimana bentuk rumah-rumah adat kami sebagai tempat tinggal kami sampai sekarang. Siap. Sambil kita jalan-jalan bebas foto-foto, bebas video, kita bisa explore kampungnya mulai dari sini. Silakan. Masukin YouTube nggak apa-apa ya? Ya silakan Pak. Kita lihat sini Pak. Oh ini ada ada kepala keluarganya Pak setiap rumah ini ya? Ada yang ngisi ada? Ya, satu rumah satu kakak. Satu Jadi kakak. rumah ini enggak kosong gitu. Enggak kosong ya? Administrasinya memang- tetap ada. Ya, karena seperti saya jelaskan ke bapak-bapak tadi, memang kampung gitu. Pekerjaan utama kami yang tinggal di sini, kami semua bertani, dan ibu-ibu khususnya di sini membuat kerajinan Kerajinan tangan ini ya? seperti kain tenun. Kain tenun. Karena di sini tak ada hujan, tidak bisa tanam padi 2 kali setahun, hanya sekali setahun aja. Untuk itu juga kami mempunyai tempat penyimpanan padi khusus. Oh di sini ya? Ini lumbung padi Pak ya? Ya, ini salah satu bentuk Oh, bangunan ini adat lumbung di suku lumbung Sasak padi. juga. Setiap Di dalamnya ada isinya nggak Pak itu? Ya, ini masih difungsikan. Oke. Setiap satu ini dipakai untuk 2 sampai 4 kakak nyimpan padi di atas. Ini Siap. padinya tidak dijual untuk dikonsumsi sendiri. Dan Iya. kami simpan padi di sini aman dari tikus dan ayam juga. Izin Bapak dengan Bapak siapa Pak? Oh ya, kalau saya Enaf. Tapi Sebagai lurah atau apa? Tapi bukan Inaf gitu. Sebagai Saya sebagai pemandu wisata di siap sini siap ya. siap. Baik, kita lanjut lagi, mumpung masih terang.
Nanti pakai kesannya paling bagus foto-foto juga sedang. Oh, Kalau untuk orang-orang tua kami yang tinggal di sini, khususnya umur 60 tahun. Bu. Gelang-gelang Pak, nah ini dari batu gelang Iya. murah 5.000. Kak. Misi Pak. Ya. Ibu. Gelang terbahan. Siap Ibu. Iya. Ini kami namakan Balai Kodong. Sasaknya Balai Kodong itu bentuk rumah adat yang kecil dan terbentuk rumah adat kami yang lain. Oh, ini namanya Balai Kodong. Iya Pak. Nah, jadi, Ini kayak kalau di mungkin di perumahan namanya pos ronda gitu bukan? bukan. Jadi ini kalau Buat ini, kumpul warga atau gimana? ini rumah Pak. Rumah. Jadi saya bilang tadi ke Oh, Bapak, rumah ini. ini ada beberapa macam bentuk tipe rumah adat kami. Jadi kita lihat bentuknya seperti ini dinamakan Balai Kodong. Balai Kodong itu bentuk rumah adat yang kecil di antara bentuk rumah adat kami yang lain. Oh, yang paling kecil Balai Ya, Kodong mungkin kalau namanya. Secara bahasa arsiteknya ini bentuknya minimalis, sederhana. Nah, rumah adat kayak gini biasanya kami pakai kalau kami itu awalnya baru menikah, baru berumah tangga, karena yang sering terjadi di suku Sasak itu menikah duluan sebelum ada rumah. Orang tua belum planningnya ke sana, tiba-tiba anaknya udah menculik gadis atau melarikan gadis. Jadi bisa dibuat kecil-kecil seperti ini dulu untuk tinggal sementara waktu, memikirkan bagaimana nanti cara buat rumah lebih besar dari tempat yang seperti ini. Jadi bisa dibilang tempat honeymoon lah untuk sementara waktu, romantic room bagi orang Sasak. SS Mantap. tipe studio gitu. Baik, nanti saya akan Maknyos. saya akan memperlihatkan menunjukkan kepada bapak-bapak semua bagaimana bentuk dalam rumah adat kami, bagaimana Siap. tidur, orang sini masak dan sebagainya. Siap. Salah satu rumah adat tertua juga di sini ya. Siap. Permisi Bu, Bang lewat. Awal mulanya orang dulu buat kain tenun ini merupakan step pertama. Step awal dia pintal benangnya dulu dari kapas menjadi benang asli. Nah kita lihat hasil pemintalannya udah jadi seperti ini, tapi seperti itu tapi belum sempurna yang ini. Nah yang ini belum sempurna, butuh proses lagi menjadi benang lebih halus lebih kuat. Nah adik ini nanti dia jual hasil pemintalannya ke penenun-penenun di sini dengan berdasarkan perbenangnya gitu. Ini apa namanya salah satu gadis yang sudah nikah atau yang Ini belum? belum dilarikan. Belum dilarikan ya? Baru Tapi lulus- gimana Neng? Siap dilarikan? Baru lulus SMK. Oh, baru lulus SMK. Baru lulus SMK. Bulan kemarin ya. Kebetulan saya juga punya teman ini yang belum bisa melarikan orang-orang ini. Ya, jadi mesti itu Mesti suka sama suka dulu. Ya, PDKT lah dulu, mampir Oh, ke gitu ya. rumahnya. Bukan seperti yang bilang tadi, begitu kita lihat cewek itu cantik. Izin ya nah, Neng, hati-hati langsung saya diculik videokan, gitu. Neng gelis. Ya, nah bisa lihat caranya seperti ini. Nah, adik ini sambil dia membuat benang, dia membuat gelang juga. Kalau mau silahkan, harganya Rp5.000 satu gelang. Satu gelang ya. Ini kayak tompo. Kita minum kayak salsal ini murah-murah. Anak itu Benar kita balikan kepala. kita lanjut atau Lanjut dulu. Lanjut aja dulu Pak. Banjul dengan baik, ini kami untuk membuat Gimbal tadi bang. Hah? atasnya ini terbuat dari Gimana itu apa? jadi ketahanannya dia variasi bisa Enggak. bisa Enggak tahan tahu ini. tahun. Nah di dalamnya di bawahnya ini tanpa dilapisi pakai plastik apapun air tidak akan masuk ke dalam, tidak bocor Pak. Namanya apa injuk? Ini. Ini rumput alang-alang Pak. Oh, rumput Jadi alang-alang. ketahanannya variasi bisa tahan 7 tahun, 8 tahun. Nah, di dalamnya, di bawahnya ini tanpa dilapisi pakai plastik apapun, air tidak akan masuk ke dalam, tidak bocor. Jadi seperti bule bilang waterproof, berada di dalam pas siang hari tidak panas. Baik kita. Jadi ini masuk- tuh alang-alang. Ya, Kalau orang Sunda mah ngomong teh eurih teh. perih. Ya. Eurih. Maaf ini ngomong dari mana kalau boleh tahu? Abdi orang Sunda. Sunda. Heeh. Rumah Damang. Amin, alhamdulillah. Saya Atau Parantos Pak. Parantos, Ya. heeh. Baik kita lihat salah satu rumah adat tertua di sini.
Rumah ini udah sekitar 2 abad sampai sekarang masih ada yang Si tinggal. Bu. Ini udah 2 abad Pak, mangga. Nah, jadi 20 tahun ya? 200 tahun. 200 2 tahun. abad kan, Nah, 200 Ya Allah ya Robi. kita lihat ini lantai-lantai rumah kami itu lantai-lantainya itu terbuat dari Ini rumah ini udah 200 tahun berdiri. Alhamdulillah. Masih posisi tegak lurus. setiap seminggu sekali di lantai rumah itu ada tradisi kami, tradisi belulut namanya. Itu pakai lantai rumah dan kotoran sapi, kotoran kerbau, Pak. Oh, yang Jadi di sini kami ya. tidak menggunakan super pel, Pak. Kotoran sapi, kotoran kerbau yang bisa dipakai untuk dipel itu kotoran sapi yang masih baru, yang baru keluar dari rice cookernya, Pak. Fresh from the open yang masih hangat. Jadi Bapak, tujuan keistimewaan ngepel dan kotoran sapi, kotoran kerbau itu di samping itu merupakan bagian dari tradisi kami. Kalau malam hari lantainya bisa jadi hangat. Yang kedua menghilangkan debu dan membuat lantai keras seperti Oh, ini sekarang. ada kotoran sapinya nih. Iya, Pak. Ini setiap Coba seminggu- saya oles gini. Ya. Tapi nggak apa-apa ini kalaupun diduduk nggak ini. Enggak apa-apa. Begini, Pak. Tujuan keistimewaan ngepel dan kotoran sapi, kotoran kerbau di samping itu merupakan bagian dari tradisi kami. Kalau malam hari lantai itu bisa jadi hangat, yang kedua menghilangkan debu dan membuat lantai keras seperti semen. Pertama awal dipel ya sedikit ada aroma terapinya gitu. Tapi 15 menit, 30 menit hilang. Makanya kotoran yang diambil masih fresh. Kalau sudah keluar 2-3 hari mungkin aman. Tapi di ini apa di pelnya itu nggak basah ya atau gimana? Yang masih basah kalau enggak nggak basah Pak nggak bisa kering dan nggak bisa dilumuri. Oh, ini salah satu ubin yang dipel dengan menggunakan kotoran sapi dan kotoran kerbau. Iya, jadi kalau nggak basah itu nggak Oh. bisa dipel kan. Jadi biar nempel keras, ya. ya. Biar Itu nempel. bisa Jadi ini menghangatkan pengganti suhu bahan tubuh pekat, ya. bahan pekat pengganti semen, Pak. Hmm. Nah, kalau ini Bapak lihat yang warna hijau di lantai rumah itu bekas kotoran sapi udah dipel. Kalau di depan ini orang tua tidur dan tempat bertamu, di dalam itu kami pakai untuk masak dapur di dalam, kedua sebagai tempat anak-anak khusus anak gadis di dalam. Mungkin ada yang mau masuk lihat ke dalam? Oh, ini Pak. Silahkan. Kalau mau masuk tapi lepas sepatu dan sandalnya. Pas sepatu dan sana. Ini saya lepas di sini. Kaki boleh dibawa, nggak apa-apa. Nah, lihat bagaimana tempat masaknya itu. Tentunya mesti lihat dari kotoran sapi, keluar asapnya lewat atas. Assalamualaikum. Tapi untuk atap ini campurannya ada nggak? Maksudnya di sebelah atas kan kayak apa namanya? Berarti